Yang saya sedang representasikan di sini, yang saya sedang jabarkan kepada Yo, Anda, saya I ain't mengasih here tahu for the money, sependapat I enggak ain't dengan here for saya, the ikuti fame. ajaran Though para it might nabi, be nice jangan to ikuti yang own a penulis-penulis Champlain, I'ma Bible, do it 4 all for Injil. you. Yang saya sedang representasikan di sini, yang saya sedang jabarkan kepada Anda, saya mengasih tahu sependapat enggak dengan saya, ikuti ajaran para nabi, jangan ikuti yang penulis-penulis Bible, 4 Injil Gospel yang mengatakan di sini Tuhan kelihatan, di sini Tuhan menyewa pisau cukur, di sini bergumul dengan manusia. Jangan ikuti itu, bro. Karena kita percaya esensi itu Tuhan tidak boleh kelihatan. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang bersemayam dalam terang, yang tidak terhampiri, tidak pernah mengalami maut, dan memang seorang pun tidak pernah melihat dia. Bagi dialah segala kemuliaan. Amin. Berarti kalau sudah dikatakan begini, tidak boleh dibinasakan oleh ciptaannya. Tadi kamu mengutip Maryam di perjanjian lama. Itu Maryam siapa kira-kira ya? Astaga. Allahu Akbar. Jadi gini bro, Trinity ya, kita santai-santai. Cuma di sini saya kasih Anda dua pilihan. Kamu memilih Tuhan yang kelihatan atau sebaliknya kamu ikuti saya, ikuti ajaran Yesus. Tuhan itu tidak kelihatan katanya bang. Tidak boleh dijamah oleh manusia. Kalau ajaran poligami tadi yang kamu sedang sampaikan, menurut si ajaran yang kamu sedang praktikkan saat ini, saya sudah bilang, dalam Al-Quran, tidak ada perintah kawini 4 secara langsung. Itu firman Allah, sebab Allah Maha Tahu. Di sini kita membuktikan. Bagaimana otoritas manusia. Sekarang saja kalau dibatasi satu sama satu, mohon maaf ya Kak Icaya sama teman-teman. Kalau dibatasi satu sama satu, buktinya Bang Trinity, ada 8,7 miliar pelacur di muka bumi ini. Ini kira-kira kenapa? Kenapa mereka sampai melacur? Coba. Ini Bang, di sini harus kita pikir bagaimana kemahakuasaannya, kemahatahuannya Tuhan sehingga dia mengilak supaya jangan umat Islam ikut turut campur menjadi pelacur gitu loh Bang. Nauzubillahi min zalik. Sehingga Allah sudah kasih perintah, boleh 4 kalau mampu. Kalau tidak boleh 2, cukup 1. Kalau mampu lebih dari 1 tidak apa-apa, begitu kan? Nah, kamu maunya mesti 4 supaya Rasulullah Muhammad ini tidak benar ajarannya. Mesti 4 supaya Muhammad ini nabi palsu. Mesti 4 supaya Tuhannya Muhammad itu salah, begitu kan maunya? Padahal yang kami kasih tahu sama Anda, hablum minallah itu utama dulu, wa hablum minan nas baru kemudian. Sehingga berapa kasihnya kami terhadap Anda. Saya masuk ke sini saja, saya bilang salam. Padahal salam itu berasal daripada bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Assalamualaikum dalam bahasa Arab. Damai sejahtera kepada kamu. Ini tanda kasih saya terhadap sesama manusia, Bang. Orang Islam kalau mengasihi manusia, bukan hanya dengan congor. Kamu tahu enggak? Salam damai sejahtera kepada kamu. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Inilah doa damai kasih terhadap sesama manusia. Bukan hanya salun, salun. Padahal salun itu bukan bahasa Indonesia, Ya, bukan. habis bang. Habis bang, waktunya. Demikian. Terima kasih. Iya, santai sekali kita. Yohanes 5 ayat 37. Ya, yang kamu kutip tadi kamu nggak sebut ayatnya. Tidak pernah lihat, kan gitu. Kalau baca ayat itu, jelas di situ. Orang yang tidak melihat dia, ya, itu orang yang tidak percaya akan firman-Nya. Dan firman-Nya itu tidak menetap di dalam dirinya. Makanya dia tidak akan pernah melihat Bapa. Jadi jangan potong-potong ayat. Ya, di dalam kitab Musa, di Alkitab, jelas tadi saya sudah baca Om, 70 tua-tua Israel ditambah Harun ditambah Musa melihat Allah Israel di atas gunung Sinai, berdiri di atas yang seperti lantai beralaskan batu nilam. Kok nggak ngerti? Ya. Sedangkan Musa di dalam Quran tidak dapat melihat Allah, padahal dia punya mata. Gunung yang nggak punya mata bisa lihat Allah. Makanya gunung itu hancur. Ya, Tuhan di dalam kekristenan itu bisa datang ke dunia tanpa dunia itu harus hancur. Kenapa coba di Al-Qasas ditulis? Ya, ada suara didengar Musa. Ya, terus kamu bilang ada di situ di tempat yang diberkati. Ada Allah di situ.
Loh kok nggak hancur? Ya, terus di arsi kosong dong waktu itu, waktu Allah turun ke situ. Itu jelas itu. Terus pohon itu nggak hancur. Kamu bilang Allah maha besar. Berarti ya pohon itu lebih besar dari Allah. Atau tempat itu lebih besar dari Allah. Makanya dia ada di situ. Jadi tolong coba dijelaskan. Ya. Jadi jangan asal ngecap. Ya, kamu tuduh Alkitab dirubah-rubah. Gampang ngecek itu di ajaran itu dirubah atau tidak itu gampang, mudah. Simple, bro. Kalau ya kamu mengajarkan tauhid, penerapannya poligami bisa asalkan dapat berlaku adil. Berarti orang yang bisa berlaku adil terhadap Tuhan bisa menyembah lebih dari satu Tuhan. Kan ukurannya bisa adil. Ya, ukurannya kemampuan orang itu. Sesimpel itu. Ya, ajaran itu dikatakan benar jika konsisten. Ya, konsisten. Koheren dari awal sampai akhir. Ajaran dengan penerapan jelas. Ya. Sekarang terbukti di dalam Qur'anmu memang Allah tidak pernah lihat. Bagaimana ya kamu mau mengatakan setia kepadanya, mentauhidkan dia, sedangkan istri yang satu-satunya saja tidak bisa kamu setia. Sekarang gini, kamu hubung-hubungkan dengan pelacuran. Berarti pernikahan dalam konsepmu itu gimana? Apakah pernikahan itu mengawani seorang perempuan itu hanya sebagai jawaban untuk melampiaskan dorongan seksual? Ya, sehingga kalau mampu bisa nambah 1, 2, 3, bahkan 4. Apakah hanya sebatas itu? Dan sehingga kamu berpikir dengan solusi seperti itu akan mengurangi pelacuran di muka bumi ini. Berarti kamu sudah merendahkan institusi perkawinan. Kamu sudah merendahkan hubungan perkawinan antara pria dan wanita. Ya, hanya sebatas sebagai ya pelampiasan seksual. Makanya kamu nikah, bahkan bisa nambah 1, 2, 3. Asal kamu mampu. Jadi ini satu realita bahwa ada ajaran sempurna tetapi penerapannya begini gitu, diterapkannya begini. Simpel saja. Kalau kamu tidak bisa setia sama istrimu yang kamu lihat, apapun yang terjadi, bagaimana kamu berpikir mentauhidkan Tuhan? Dan ini ya diajarkan oleh seorang nabi. Tauhid ini diajarkan seorang nabi kan di abad ke-6. Dan bersamaan dengan itu di An-Nisa 4 ayat 30 ya, ayat 3 ya. Itu disarankan bisa 4 asal adil. Berarti kuncinya adil. Kalau bisa adil ya bertuhan lebih dari satu bisa, yang penting adil. Kan ukurannya itu. Makanya saya tanya tadi. Ya, Nabi pernah jatuh cinta enggak? Itu penting. Karena kita itu mencintai Tuhan. Iya, makanya kita satu-satunya hanya Dia saja. Tidak bisa Tuhan itu di lebih dari satu. Kita cintai, ada satu Tuhan lain di samping Dia. Itu. Ini yang benar, kawan. Ajaran yang benar itu di Alkitab. Terbukti Ya, Alkitab waktunya itu habis. tidak ada dirubah. Ya, Waktunya habis. Iya. tambahin. Maaf ya, baru ini jemput orang tua. Ya, gimana Ya, jadi lanjut. Trinity? Apa tadi pertanyaan Trinity? Sebentar, Lupa sebentar. saya. Waktu saya Bang Tafsir Cinta. Kami hatuha ini. Jadi gini, Oh. Bang Tafsir Cinta ya. Sekali lagi kita terputar, terbelit di ajaran yang kamu anggap itu tidak benar ketika kamu membaca satu ayat dalam Al-Quran bahwa dibenarkan poligami. Apakah itu mengurangi keimanan kami terhadap Rasulullah dan Allah? Tidak, Bang. Karena yang kami anehnya di sini, energinya Anda terhadap ajaran Al-Quran yang membenarkan poligami lebih dari satu asal mampu, tetapi Anda tidak
energi ketika mempoligamikan Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu Anda tidak ambil kisah. Oke? Sekarang saya membacakan satu ayat. Dalam surah Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dallazi yasfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yakhuddu hifdzuhuma wa huwa aliyul azim. Tuhan Allah itu tidak ada yang lain, Dia yang maha hidup, lagi kekal selama-lamanya, mentakbir sekalian makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur, yang memiliki segala apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Apakah ketika Allah berbicara di sebalik sebatang pohon, di Gunung Tur itu Allah eksistensinya di situ? Apa Allahnya di situ? Tidak. Karena Allah sudah menjelaskan bahwa miliknya adalah langit dan bumi dan segala isinya. Berarti Allah meliputi kekuasaannya dimanapun dia berada. Buktinya kamu orang Indonesia Tuhannya Allah, orang Arab Tuhannya Allah, orang Inggris Tuhannya Allah, orang hitam Tuhannya Allah, kami Malaysia Tuhan kami Allah. Apakah di sana Allah yang lain? Tidak, sebab kami bernaung di dalam satu kalimat, La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang kami laungkan. Sekarang saya ulang kepada Anda. Apakah di tanah Yudea beriman kepada Trinity? Apakah di Bethlehem Tuhannya Yesus? Coba, kira-kira kalau kamu ke sana, kamu kasih tahu, kami ini haleluya Tuhan kami Yesus. Kira-kira kalau kamu tidak ditampar, tidak tahu apa yang jadi sama kamu, Bang. Sebab di sana, di tempat dia lahir, bukan bertuhankan anak Maria. Oke, di dalam Bible, di 2 Samuel 7:22, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Di dalam 2 Tawarik 2 nomor 6, bahwa 2 Tawarik 2 nomor 6 dan 2 Tawarik 6 nomor 18, Tuhan itu setinggi langit apapun tidak dapat dimuat Tuhan itu. Apalagi dengan sosok yang kamu percayakan, tiba-tiba Tuhan kami itu wujud, boleh seperti kami tidur bersama-sama manusia. Ini ajaran yang tidak benar, Bang. Tapi jangan kamu paksakan ajaran kamu masuk ke dalam ranah keimanannya Islam. Karena keimanan kami dalam Islam sama persis dengan apa yang diimani oleh para nabi di Bible kamu, termasuk apa yang diimani oleh Yesus. Dia memberi 2 jaminan kan, perintah yang utama dan terutama mengenal Tuhan Allah yang Esa kan. Hidup yang kekal itu apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar kan? Nah, kalau setakat poligami, Bang, jangan kamu ngotot ke situ kalau sudah dijelaskan. Di dalam Al-Quran, tidak ada dikatakan kawinilah 4 sekaligus. Tidak ada. Berkawinlah lebih kalau memang mampu. Untuk menghilangkan apa? Supaya jangan terjadi zina. Karena Allah itu maha tahu. Bagaimana kita membuktikan Allah maha tahu? Di zaman sekarang, di abad ke-19, ditemukan mumi Fir'aun, itu sudah dikatakan di dalam surah Yunus 92. Bagaimana Rasulullah boleh tahu itu? 2000 tahun sebelum Rasulullah dan 2000 tahun kebelakangan, masuk 2000 tahun, bagaimana Al-Quran mengasih tahu bahwa ada mumi Fir'aun di dasar lautan? Bagaimana Rasulullah boleh tahu? Sehingga ada dalam Al-Quran surah Yunus 92, ditemukan di Turki di abad ke-19. Di Bible kamu ada seperti ini, Bang? Tidak ada. Inilah buktinya Allah itu maha tahu. Dia itu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di dalam Yohanes 20:17, dia yang dikatakan oleh Yesus, Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Sekarang kamu hendak menyamakan ajaran yang kau praktikkan saat ini dengan ajaran kami yang Islam. Saya kasih tahu Anda ya, Bang Trinity. Betapa benarnya saya ini saat ini mengikut ajaran Yesus. Karena saya memperagakan apa yang tertulis di Bible kamu, 8 kriteria Islam perbuat. Ya, itulah wajib sunat, tidak makan babi, bersujud menghadap membungkuk ke tanah, wajah ke tanah, menghadap ke bait Allah, Mazmur 5 ayat 7 dan 8. Jangan makan babi, perempuan bertudung, matinya di kafan. Ini semua 8 kriteria Islam perbuat, termasuk wajib berpuasa di Injil Matius 6, 16 sampai 18. Sekarang tanya kamu, Bang. Karena ini saya punya kesempatan naik di kumalnya Kak Ica. Saya menitip pesan sama Anda. Tanya ke pastor kamu atau gereja kamu atau di Bible ada nggak jawaban? 1 koloreng, kedua kebaktian, ketiga rabana, keempat 25 Desember kelahiran Yesus. Itu Alkitabiah nggak? Sementara 8 kriteria terdapat di Bible Islam yang perbuat.
Maka saya dulu sebagai orang Protestan Anglican, saya percaya bahwa apa yang difirmankan oleh Bible itu mutlak 100% Tuhan yang berfirman dan tidak ada Tuhan lama, tidak ada Tuhan baru bagi saya. Tidak saya percayakan 1 Korintus 8 nomor 6 yang tiba-tiba dikatakan oleh Paulus, Tuhan kamu Yesus dan Tuhan Allah itu adalah Bapa. Padahal ajaran para Ya, nabi ya. itu semuanya Bang. sama. Habis Bang. Ya. Iya, sedih juga saya dengarnya. Ternyata gunung bisa lihat all, Musa nggak bisa. Padahal Musa punya mata. Itulah bedanya. Ya, Tuhan di dalam Quran dan Tuhan dalam Alkitab. Ya. Ya toh. Nah, di Al-Qasas itu nggak bisa dijawab kan. Saya udah tanya. Kalau Allah itu maha besar. Ya. Apa pohon itu bisa nutupin dia sehingga nggak nampak sama Musa? Ya. Atau tempat yang katanya diberkati itu bisa muat Allah di situ. Itu nggak bisa dijawab. Penerapan ajaran tauhid, kok penerapannya bisa berpoligami? Ya. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan, apakah Adam itu satu dan Hawa ada 4 orang? Tentu di Alkitab 1 orang. Nggak tahu kalau di kitab saudara. Jadi kebenaran itu bisa dilihat, bisa dipahami ketika kebenaran itu konsisten. Ya. Kalau Tuhan itu kita katakan maha kuasa di perjanjian lama, ketika dia hadir dalam tiang awan, tiang api, dia hadir dalam rupa malaikat, dia hadir dalam rupa manusia, ya dia maha kuasa. Ya, dia maha kuasa. Yang jadi masalah, kalau Tuhan yang dikatakan maha kuasa tapi tidak bisa hadir, tidak bisa menampakkan dirinya. Ya kan, dikatakan maha besar, pohon, bisa dia di belakang pohon, atau bisa dia di satu tempat di dekat pohon. Iya. Jadi enggak bisa gitu ya. Ini salah satu yang enggak konsisten lagi ya. Di An-Naml 27 ayat 91. Itu kan Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ya. Tetapi di Yunus 10 ayat 90, di situ dikatakan ya, waktu Firaun mau tenggelam, dia katakan gini, Tuhan yang benar adalah Tuhan Bani Israel. Jadi yang kalian sembah itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Israel. Ini sudah tidak ada konsistensi, bro. Ya. Kemudian, ya, Maryam tadi Anda komplain ketika saya mengatakan dia ya sejaman dengan Musa. Itu kakaknya Musa, saudaranya Harun. Itu mereka 3 bersaudara. Anda tertawa. Memang Maryam di kitab saudara apa? Ya. Atau Maryam ibu Isa yang Anda maksud? Itu sejaman dengan Musa. Jadi Isa sejaman dengan Musa. Begitukah di kitab Anda? Halo? Jadi di mana? Gitu. Jadi ini pertanyaan baru lagi. Kamu nggak usah jawab lah ya pertanyaan yang belakang yang nggak bisa kamu jawab. Kamu jawab lagi aja. Ya. Tuhan mana yang disembah oleh umat Islam? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan Bani Israel? Ya. An-Naml 91, Yunus 90. Coba. Saya nggak usah panjang-panjang lebar kemana-kemana, melebar ke sana, ngelebar ke sini. Ya. Topiknya ini jelas. Ya. Kalau kamu ya mendapati ajaran tauhid di dalam kitabmu itu benar, ya Allah yang Anda ceritakan tidak butuh apapun karena dia maha kuasa, maha dan maha. Ya, tapi dia menuntut kesetiaan hanya kepada dia saja, cinta hanya kepada dia saja. Ya, bagaimana mungkin ya ada ayat di dalam Quran An-Nisa 4 ayat 3 untuk bisa berpoligami asal adil. Ya, perempuan itu lemah, butuh dukungan.
butuh perlindungan, butuh cinta, butuh kesetiaan. Ya tentu harus satu-satunya. Sama yang kelihatan aja, kamu tidak bisa mencintai dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segala-gala yang kau miliki. Satu-satunya sebagai wanita satu-satunya dalam hidupmu. Bagaimana kamu mencintai Tuhan sebagai satu-satunya. Jadi, bro, coba dicek lagi ajaran itu. Koheren nggak? Konsisten nggak? Ya, ini mudah kok. Mudah melihat ya dan menilai. Apakah ini ajaran yang benar apa tidak? Apakah ini ajaran yang logis apa tidak? Anda berbicara tentang logisnya, ya penciptaan. Bro, coba baca. Pada saat penciptaan, ada kapal berlayar. Ya, untunglah saya nggak tanya ya. Kapal siapa itu, siapa nahkodanya. Ya saya nggak mau nanya itu dulu lah. Gitu. Segitu aja dulu. Itu aja udah banyak sekali pertanyaan nggak bisa Anda jawab. Ini aja pertanyaan paling mudah. Saya ulang ya. Umat Islam menyembah Tuhan negeri Mekah atau Tuhan Bani Israel. Ayatnya yang menjadi dasar pertanyaan An-Naml 91, Yunus 90. Oke ya. Silakan dijawab. Oh, saya lupa. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu gelar, bro. Itu gelar. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya dialah Tuhan, dialah Allah. Allah yang maha kasih itu yang menciptakan manusia ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Allah yang setia itu datang menyelamatkan. Gitu. Menebus dia supaya jangan masuk ke penghakiman, kebinasaan. Terserah sekarang manusia mau terima atau enggak, mau menolak atau tidak. Tapi barang siapa yang menerimanya, dia akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Gitu. Jadi jangan pikir orang Kristen itu nyembah Allah. Tiga. Ya. Tuhan Yesus itu, ya, Allah pencipta itu, Tuhan itu datang menjadi manusia demi menyelamatkan kita. Tetapi ya, banyak manusia mau jadi Tuhan. Ya, tetapi dia Tuhan yang maha kasih itu karena kasihnya dia mau merendahkan diri. Beda dengan manusia yang mau jadi Tuhan. Ya. Oke. Segitu aja dulu saya menjawab. Terima kasih. Oke, pas Bang. Masih ada lebih, tapi nggak apa-apa udah. Bang, Hidayah lanjut. Kok kelamaan kalau waktunya mereka Bang Kinsu? Saya hitung di sini 3 menit saja waktu saya. Dia di sini ada 7 menit. Saya lebihin. Tapi abang perhatiin sekarang, nanti abang perhatiin. Ya, diperhatiin aja dulu, abang perhatiin dulu aja. Sekarang saya hitung dari Baik. 21.14 nih. Abang ngomong aja dulu. 21.14 berarti nanti habisnya 2.19. Oke, Ya. baik. Di sini ada beberapa poin yang saya tanggapi. Dia ini sedang mengoreksi tentang penciptaan. Dan katanya saya tidak pernah menjawab. Teman-teman di sini boleh menyimak di mana-mana Komal. Al-Hidayah ini yang berhadapan sama antum jarang sekali bertanya. Saya hanya kulirasi tentang Bible dengan Al-Quran. Kalau saya itu jarang sekali saya bertanya. Kenapa? Saya sudah puas bertanya kepada pendeta 22 tahun dulu masa Kristen. Dan jawaban mereka harus mutar-mutar dan ke situ aja. Makanya saya harus kembali kepada fitrah. Itulah ajaran Islam. Al-Islamu yalu wala yubla alaih. Jadi tidak guna untuk saya bertanya kepada Anda. Oke? Selanjutnya, Hawa, penciptaan tidak ada 4 orang Bang. Bagaimana runtutnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun dari 10 sampai 13. Adam daripada sebuah saripati tanah, kemudian ditiupkan roh. Nah, contoh penciptaan Nabi Isa dalam surah Al-Imran 59. Sama seperti Adam. Wa masalikama Adam. Dia sama seperti Adam, ditiupkan roh lalu hidup. Bagaimana dengan Hawa dari tulang rusuk Adam ditiupkan roh lalu hidup? Tidak ada 4. Cuma kamu di sini sekarang ngalur ngidul kemana-mana. Tuhan yang disembah oleh Allah Israel dan negeri Mekah yang mana satu? Allahu Rabbil Alamin itu saya sudah mengutip tadi di surah Al-Baqarah 255 bahwa kepunyaannya adalah apa yang di langit dan di bumi dan tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Berarti Tuhannya semua kan?
Sebab itulah ketika kamu menemui orang Inggris, orang Negro, orang Betawi, orang Indonesia, orang Malaysia, siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika kamu ditanya oleh Bani Israel, siapa Tuhanmu? Dan kamu bilang Trinity atau tiga kesatuan satu pribadi, kamu bakal ditampar-tampar mukamu. Karena apa? Mereka tidak pernah menuhankan anak Maria. Itu buktinya Injil Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 dan 6. Jangan masuk ke bangsa lain atau menyimpang ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15:26. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kamu seperti anjing. Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Figre dan kota Yudea. Roh Yesus tidak membenarkan mereka menginjil di Asia. Ini membuktikan bahwa Yesus hanya dituhankan oleh orang Romawi, dijadikan Tuhan oleh Indonesia melalui Ilahi. Di tanah Yudea Bethlehem, bro, saya kasih kamu analogi contoh sederhana aja. Ini kamu bilang tidak menjawab lagi kan? Tetapi apakan daya? Matius 13:13, Yesus mengatakan, sungguh pun kamu mendengar, kamu tidak mendengar. Sungguh pun kamu melihat, kamu tidak melihat. Apa yang kami sampaikan? Surah Al-Baqarah 18. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kamu sudah tertutup dan terkunci mata hatinya daripada kebenaran. Oke? Sekarang saya kasih tahu kamu. Allah melalui Rasulullah, dia diutus di surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa fatalinas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus untuk seluruh alam semesta, untuk pembawa kabar baik dan peringatan. Bukan seperti yang saya kutip tadi 4 ayat, diutus hanya kepada orang Israel. Kemudian kamu jadikan Tuhan di sini. Logika sederhananya begini, bro. Presiden yang Anda ada sekarang ini diakui oleh seluruh orang Indonesia bahwa dia presiden kamu. Nah, sekarang Tuhan yang lahir di kota Daud. Tuhan, Bang, bukan nabi, bukan raja menurut kamu, bukan orang biasa, Tuhan menurut Lukas 2 nomor 11. Apakah di sana mengatakan dia Tuhan? Nauzubillahi min zalik. Siapa yang menuhankan dia? Orang Indonesia. Ini contoh yang paling logik saja. Sebab saya selalu membawa kamu ke logik-logik. Kamu menyinggung tentang kapal. Jangan kamu lupa, di Bible kamu pada zamannya Nabi Nabi di 2 raja-raja itu, si Nabi Ilya, dia sudah ada kereta api, bro. Jangan kau lupa itu. Jadi makanya kamu itu kalau bicara ngalur ngidul kemana-mana kamu bicara kan, tidak nyambung. Kita fokuslah kepada satu tema. Ya kan? Kalau poligami tidak ada di Al-Quran itu, kawinilah 4 sekaligus, tidak ada. Saya ulang sudah 4 kali ini. Tapi kamu bilang tetap tidak menjawab. Sebab apakan daya? Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Roma 11 nomor 8. Sungguh pun kamu dikasih mata, kamu tidak melihat. Dikasih pikiran, tidak berpikir. Dikasih telinga, tidak mendengar. Ya kan? Nah, ini dia bukti, bro, bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 20 nomor 17. Sekarang ketika kamu mempoligamikan Tuhan dan kau bilang itu ketiganya adalah satu kesatuan, coba kita bareng-bareng Google yuk. Apa arti kata Esa dalam data dunia? Jangan kata Ilahi. Data dunia mengatakan itu mutlak tunggal, tidak lebih dari 1, apalagi 2, apalagi 3. Bahkan Yesus berkata dalam Matius 6 nomor 24. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena kalau memang demikian, yang satu akan kecewa. Apalagi kalau 3, bro. Di dalam amanat agung itu, yang kamu praktikan itu, Iman Rasuli 12 itu, ayat itu, dalam amanat agung 28 itu, di situ, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti dia guru. Kalau Tuhan tidak punya murid, bro. Karena Tuhan punya ciptaan atau umat. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada di situ dikatakan baptislah, jadikanlah Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Kamu gagal ayat, kamu gagal faham sebab kamu ternyata orang Korea, orang Jepang, bukan orang Indonesia. Beda dengan kami. Sungguh pun saya membaca hanya terjemahan supaya kamu lebih paham. Tetapi di sini buktinya, kamu bilang saya tetap tidak menjawab. Padahal saya sudah berulang-ulang kecapean mengasih tahu sama Anda tentang apa keraguan kamu terhadap Al-Quran. Demikian buat sementara. Waktunya habis, Bang. Ya. Ini yang namanya akibat hanya bisa membaca, tidak bisa paham. Tapi memang di dalam
ini kan disuruhnya hanya ikro saja kan, baca. Terserah mau paham mau enggak gitu kan. Yang penting bisa baca. Nggak ngerti kamu Makanya baca kalau itu Trinity. Hah? Nggak ngerti kamu Kenapa? baca itu. Jangan disela bang, biarin dulu bang. Gimana? Ya dia tuh nanya sama saya belum jawab. Ya Nah, ntar kepotong. kan Ya kan nggak apa-apa Bang gitu. Kejo, nanti kasih ke ini ya Bang Tafsir Cinta ya. Selepas ini coba kasih dia aja, biar saya nyimak pula. Nggak bisa. Ini antara Bang Ali Daya sama Bang Trinity. Oh Tafsir iya, Iya, Cinta lanjut, saya lanjut, turunin lanjut. dulu ya. Kepotong. Sorry ya. saya ikut arahan Nah, awas tapi saja tadi nih. itu nanya saya tadi. Kita selesaiin dulu. Tadi itu pertanyaan Waduh, udah dijawab Al saya Hidayah, ngitung makanya waktunya- sampai saya ngitung sejauh ini waktunya berubah lagi pembicaraan. nih. Saya ngitung waktunya Sorry ya. Tadi berubah jadi. pertanyaan Cinta. itu, Oke. Oke. Ya, biarin dulu. Terima kasih. Saya jadi mulainya jadi Bang Tafsir tadi itu udah dijawab Al Hidayah. Tapi tadi terus itu diskusinya sampai sekarang Kak sejauh Ica ini. itu tentang cinta-cinta sudah kejawab belum sama Bang Tafsir Cinta tadi? Sudah. Tadi cinta. Ya, belum Oh kejawab. iya. Cinta-cinta Ya. yang Oh saya iya, Oke, lanjut. Sekarang kita yang Iya. ini aja ya. ya saya mulai Iya. awal dari sini ya. Dari 21 ya. Jamnya ya. Iya. Menitnya 21 ya. iya. Biar Silakan, nggak ini, soalnya tadi kepotong. Iya, Udah 22 saya nih, sudah. udah 22 nih. Oke. Dari 22 nih. Iya. Berarti stop di 26. Iya. 27. Jadi pada waktu penciptaan terjadi itu memang ada kapal yang lewat kan, ada Bahtera. Tapi memang saya nggak mau tanya itu sih, ya. Apalagi mau nanya nakodanya siapa, saya nggak mau nanya sampai sejauh itu. Apalagi setelah saya lihat narasi-narasi yang disampaikan kawan ini kan banyak sekali kutip ayat Alkitab, tapi nggak nyambung gitu, ya. Kalau di An-Nahl 93 itu kan Allah itu kan sudah menetapkan untuk menyesatkan sebagian dan memberikan petunjuk bagi sebagian, kan begitu kan ceritanya. Jadi mungkin Al-Hidayah ini termasuk yang ditetapkan untuk tersesat, untuk disesatkan. Jadi Allah menyesatkan, kan di situ begitu nggak kira-kira Al-Hidayah? Nanti coba dijelaskan itu ya. Nggak usahlah soal Bahtera itu, yang pas lagi penciptaan langit dan bumi tiba-tiba ada Bahtera lewat. Nggak usah, saya nggak tanya itu. Saya tanya itu aja. Nah, pertanyaan banyak banget ini PR-mu Al-Hidayah. Ya. Jadi sebenarnya umat Islam itu menyembah Tuhannya Bani Israel atau Tuhan negeri Mekah. Kan itu pertanyaannya, ya. Waduh, jadi kemana-mana. Sudah saya bilang, ya, di dalam Kristen, Tuhan itu nyata, real, ya. Dia hadir, dia bisa menjangkau umatnya. Nah, makanya ketika dia datang jadi manusia itu hal yang betul-betul menunjukkan satu, kemahakuasaannya. Dua, cinta kasihnya, ya. Allah Tuhan Yesus yang maha tinggi, maha besar, maha kuasa, maha agung, maha mulia, dan maha segala-galanya itu. Demi ciptaan yang dikasihinya, dia mau datang dalam rupa ciptaan. Tapi dia tetap Tuhan, bro. Makanya dia layak dicintai, disembah, diagungkan sebagai satu-satunya. Nah, makanya di dalam Injil dia menegaskan tentang monogami, monogami, karena hubungan Tuhan dengan umatnya itu seperti hubungan kesetiaan antara suami dan istri. Ya, cinta itu bukan soal mampu nggak mampu, karena cinta itu, kesetiaan itu, kamu memberikan seluruh kehidupanmu bagi orang yang kamu cintai. Kesetiaanmu bagi semua, bagi seorang yang kamu cintai. Begitu juga sama Tuhan. Jadi begitu hubungan suami istri itu. Nah, kamu sudah ngaku sendiri kan? Ya, untunglah
Ya ternyata di Quran kamu ngaku sendiri tadi cerita sendiri bahwa Adam itu ternyata nggak 4 orang, satu. Jadi kenapa tiba-tiba di abad ke-7 ada tiba-tiba wahyu yang menyatakan boleh nambah sampai 4 juga boleh asal mampu. Padahal kan diciptakan dari awal satu. Berarti di situ kita lihat ya. Kita bisa menilai konsistensi. Jadi kebenaran itu, membuktikan kebenaran itu begini Al Hidayah. 1, konsistensi. Ya. 2, ya, koherensi. Jelas. Kebenaran yang Tuhan berikan lewat wahyu itu bersifat kekal. Artinya dia teruji sepanjang zaman. Contoh, ya. Kalau kebenaran ya bahwa kita menyembah hanya satu-satunya Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang menjadi manusia, mati dan bangkit kembali ya ke surga demi kasih-Nya. Dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada kita yang hanya ciptaan. Kita pun harus menunjukkan kesetiaan kepada Dia dengan hanya satu-satunya Dia. Nah, kalau Allah, ini pertanyaan dasar lagi dari awal. Allah yang tidak pernah kelihatan itu menuntut kesetiaanmu, Allah Hidayah, mentauhidkan Dia. Ya, habis waktunya Bro Trinity. Ya, lanjut. Kemana-mana sih ini orang. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi kamu mengulang tentang awal penciptaan Hawa ya bro ya. Saya kasih jelas sekali lagi ya bro. Di zaman Hawa, kenapa ditetapkan satu? Karena memang dia ciptaan yang pertama hanya satu. Disinilah Allah membuktikan bagaimana kemahatauan Allah bahwa manusia ini akan bertambah banyak. Tentang penciptaan, kalau di Al-Quran surah Mu'minun, surah Al-Insan itu sangat jelas, gamblang dijelaskan oleh Allah. Dari Adam debu tanah, saripati ditiupkan roh. Ya, Isa juga sama seperti Adam. Anak keturunan Adam dari air mani nutfah. Tidak ada mana-mana kitab yang boleh menuliskan demikian, bro. Di Bible kamu tidak ada. Hanya di Kejadian 1, 27, 28 itu, beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Faktanya di lapangan sekarang, ayam juga beranak pinak, bro. Ya, jadi kalau penjelasan penciptaan, karena Allah tahu manusia ini akan bertambah banyak, otomatis akan nafsu lelaki itu makin banyak yang berkeinginan. Buktinya saya sudah bilang sama Anda. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus dan Paulus, kamu tidak akan kawin, bro. Sebab mereka tidak kawin seorang tuku yang harus dijadikan landasan jalan untuk ketemu Tuhan. Yohanes 14:6. Jadi kamu tidak perlu untuk kawin. Ya, jadi kamu sekali lagi bertanya tentang yang mana disembah, Allah Israel atau Allah negeri Mekah. Kan saya sudah bilang, kita membuktikan ajaran ini sama apa enggak? Tuhan yang sama apa enggak? Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Keluaran 3 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, akulah Tuhan Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya karena takut memandang Tuhan. Di dalam surah Al-Baqarah 133, ketika Yakub berwasiat kepada anaknya, maka anaknya menjawab salah seorang daripadanya berkata, kami menyembah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub. Berarti pada zaman ayat ini turun kepada Musa, Rasulullah belum diutus sebagai wa ma arsalnaka illa fatalinas khataman nabiin, penutup segala nabi. Sehingga tiada lagi nabi-nabi yang kami percayakan itu dari Tuhan, melainkan dari Indonesia itu si Uga itu. Yang kamu percayakan nabi itu. Jadi bedanya kita di sini, bro. Tentang keimanan sangat fundamental. Kalau dalam Islam keyakinannya sangat jelas diperagakan oleh Allah, sehingga tiada kebingungan tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua, yang kamu bilang Allah mengkehendaki kepada siapa yang Dia kehendaki kan? Sebab itulah Allah memberi jalan. Sebab apa? Melalui apa Allah kasih jalan? Al-Hidayah ini dengarkan, bro. Al-Quran juga dikasih tahu kebenarannya, Bible juga dikasih tahu kamu ayat per ayatnya supaya kau faham siapakah Tuhan itu yang dikatakan oleh Yesus, Allahku dan Allahmu, Yohanes 20:17 itu.
Siapakah yang dikasih tahu Yesus jaminan hidup yang kekal itu? Siapakah yang dipesan oleh Yesus perintah utama dan terutama itu? Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Yohanes 17:3. Hidup yang kekal itu itulah kedua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Kenapa kok berubah syahadatnya? Karena Yesus Nabi Lokal diutus kepada Bani Israel. Surah Az-Zukhruf 61 atau Maryam 65. Ali Imran. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Yohanes 14:6, dia itu jalan untuk sampai ke tujuan, bukan dia yang tujuannya. Ketika kamu melakukan apa yang diperintahkannya. Di Matius, di Yohanes 6, nomor 29. Matius 6:29. Matius 12 nomor 50. Dialah saudaranya laki-laki, adiknya perempuan, dialah ibunya yang melakukan kehendak Bapaknya yang di surga, bukan yang menuhankan dia. Nah, kamu sekarang Tuhan itu bilang nyata, hadir untuk mengasihi tahu sama manusia. Kamu terlupa bahwa ayat Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi apa yang kudengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kamu lupa juga baca Yohanes 17 nomor 16. Ya, ajaranku bukan berasal daripadaku tetapi daripada Dia yang mengutus aku. Jadi kamu lupa, memang Dia itu adalah tenaga pengajar. Dipanggil dalam Islam siapa? Mu'alim. Syahidan. Sebab itulah ada kami panggil yang nabi-nabi ini sebagai mu'alim kami. Atau sayyidina kami. Untuk tenaga pengajar. Mewakili para nabi mengajarkan otoritas pengajaran dari Tuhan. Tapi kamu ini salah. Ketika kami mengeluarkan statement seperti ini, kamu malah putar belit. Kamu bilang salah itu. Yang benar Yesus itulah sendiri Tuhan. Padahal saya sudah kasih tahu kamu dengan jelas bahwa Yesus itu adalah hamba dan utusannya. Yohanes 13 nomor 16. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Atau tuannya atau seorang utusan tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutus. Yohanes 4:44. Dia sendiri bersaksi bahwa seorang nabi tidak diterima di tempat asalnya kecuali di rumahnya sendiri. Nabi bro. Tetapi ketika kita memperagakan dirinya sebagai Tuhan, bareng-bareng yuk, ayo kita cari dalil yuk, sama-sama yuk. Di mana satu pengakuannya dia Tuhan? Mungkin kamu bilang Yohanes 13:13 kan? 2010 bro, tahun 2000 itu junjungan bro. Sebelumnya siapa bro? Guru bro. Sebelumnya siapa bro? Ya, Rabi. habis bang. Habis Bang. Habis. Ya. Halo, udah ya? Lanjut. Jadi nggak jelas ya Tuhan negeri Bani Israel atau Tuhan negeri Mekah. Ya nggak apa-apa lah, ya. Jadi kembali saya jelaskan sama Bro Al Hidayah. Mengecek kebenaran itu gampang sekali. Kalau kamu mau melihat teladan dari yang pembawa berita kebenaran, itu gampang. Misalnya begini ya. Apakah kebenaran yang ditulis itu, yang dia ajarkan, itu bernilai kekal apa enggak? Sehingga bisa dilihat pesannya itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta atau memang dari dirinya sendiri. Contoh ya, Nabi Muhammad ini kan teladan bagi umat Islam. Ya, tingkah lakunya itu bisa diteladani. Ketika dia mengambil Zainab menjadi istrinya. Zainab ini kan sebelumnya kan istri Said, anak angkatnya. Betul nggak itu? Ya, nanti kamu jelaskan itu ya. Nah, katanya sih penjelasan dari kawan-kawan muslim bahwa sebelum dikawinin Nabi Muhammad, Zainab diceraikan dulu oleh Said. Ya, jadi udah bercerai, baru dikawinin. Tapi Said ini kan anak angkatnya, ya. Berarti kan mantunya kan? Mantunya. Oke lah, itu anak. Bang Gaspar, salam kenal ya Bang Gaspar dari Pekalongan, Lampung Timur. Naik dah. Aku sing turun, aku yang Mana? Jangan. Rohman, jangan. Aku aja yang Apa? Ya udah aku aja yang turun kalau gitu. Host turun. Dia turun. Ngantri Bang.
Pada pengen turun semua. Aku belum makan, habis buka tadi. Nggak jadi berangkat dong. Nemenin host aja. Rohman. Jadi nggak ini jadi bisa nggak? Ayo berangkat Naikin yuk tuh, berangkat. Naikin itu, naikin black. Aku turun, Mami, Aku udah peringatan 2 kali rundung Mami. pelecehan. Kasper Mami. GMC kabarnya bang? Baik Mami kabarnya jarinya host. aku turun dulu. Aku mau makan dulu ya. Ya. Ih ngadi-ngadi Kak Sa. Aku dari buka belum makan dulu ya. Dadah, Assalamualaikum. Oke. Ini titik ini mau kemana titik, woi titik mau kemana? Aku koma nih. Mau makan dulu, Pi. Ya, dadah. Halo Kak Naomi. Berani nggak siap nggak? Ngapain? Berani-berani. Apa sih? Ya Allah.